Informasi lainnya saudara, duka keluarga pasien BPJS yang meninggal dunia pasca operasi di RSUD Abdul Muluk Lampung berlanjut ke ranah hukum. Orang tua korban melaporkan dokter ke Polda Lampung atas dugaan pungutan liar 8 juta rupiah. Sandi Saputra, orang tua pasien bayi berusia 2 bulan, melaporkan dokter yang menangani operasi buah hatinya ke Mapolda Lampung atas dugaan pungutan liar dan penipuan. Sebelumnya, Alessia Erina, bayi berusia 2 bulan, meninggal pada 19 Agustus lalu setelah keluarga diminta mentransfer 8 juta rupiah ke rekening pribadi dokter untuk membeli alat medis. Kuasa hukum keluarga Supriyanto melaporkan dokter berinisial BR atas dugaan penipuan, penggelapan hingga pungli karena yang bersangkutan berstatus ASN. Keluarga juga menyerahkan bukti percakapan berisi permintaan uang dari dokter BR. Bujuk rayu terkait dengan opsi pembelian alat. Opsi pembelian alat itu yang kemudian diketahui faktanya adalah transfer di BPJS. Gitu loh. Nah, ada bukti transfer dari pihak orang tua korban bayi Alessia ke rekening pribadi atas nama oknum dokter yang bersangkutan. Sandi Saputra menegaskan keluarga menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kuasa hukum. Mereka enggan mengungkap kronologi karena masih trauma. Pada saat ini kemarin kebetulan belum ketemu di rumah orang tua aja karena saya kebetulan nggak ada di rumah. Mereka sudah sempat menghubungi atau seperti apa? Belum. Dan kronologinya sakit. Kronologinya saya masih belum sanggup menceritakan, masih dalam keadaan berduka. Terima kasih Bang. Menanggapi hal ini, Dr. Billy Rosan membantah melakukan pungutan liar. Ia mengaku biaya 8 juta rupiah yang diminta kepada keluarga pasien hanyalah sebagai opsi atau pilihan tambahan. Opsi itu ya serahkan keluarga. Sama seperti yang kemarin terjadi. Ada 2 opsi. Opsi. Jadi ya saya tidak bisa menahan opsi. Keluarga yang memutuskan. Apakah saya sesuatu hal yang buat saya tertekan atau tidak, itu opsi. Tanyakan sama keluarga, opsinya kok bisa opsi. Terkait rekening transfer. Sementara itu, RSUD Abdul Muluk menonaktifkan Dr. Billy Rosan dari pelayanan pasien hingga adanya keputusan lebih lanjut. Sakit bersifat otomatik ya, tentunya kami jadikan beliau mungkin sanksi ataupun keputusan kami memang tidak ada toleransi terhadap apa yang menjadi pelanggaran rumah sakit, dan tentunya kami akan memberikan suatu peringatan keras dan mengucapkan sanksi dari pihak manajemen dan komite medik. Tentunya ada suatu pelayanan yang mungkin beliau tidak melayani lagi ya sampai kita tentukan batas waktu. Saya kira ya. Pasca kasus dugaan pungutan liar terhadap pasien BPJS, Gubernur Lampung memastikan akan menindak tegas tenaga medis RSUD Abdul Muluk bila terbukti melakukan pelanggaran. Kami Pak Abdul Muluk terus berusaha memperbaiki pelayanan publik. Ya. Kami tentunya hal seperti ini kami akan insya Allah tidak akan terjadi. Ini akan menjadi pelajaran bagi kami agar selalu memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih. Hingga kini, pihak Polda Lampung masih mempelajari laporan serta barang bukti yang diserahkan keluarga korban. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Lalu bagaimana kronologi dan pungutan liar yang dilakukan salah satu dokter di RSUD Abdul Muluk Lampung? Saat ini kami sudah bersama dengan orang tua korban. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Sandi dan Ibu. Kami turut berduka atas kehilangan atau meninggalnya Adinda Alessia Erina. Pak Sandi, yang pertama kali kami ingin tanyakan, boleh jelaskan terkait dengan laporan kemarin. Apakah sudah ada tindak lanjut atau bagaimana penerimaan dari Polda Lampung? Ya, untuk sementara info dari Polda laporan diterima, dan untuk perkembangannya kita menunggu juga monitor dari tim kuasa hukum Pak untuk terkait perkembangannya. Apakah sudah ada pihak-pihak yang dipanggil untuk dimintai keterangan dari informasi yang Anda dapatkan, Pak Sandi? Untuk saat ini sih saya juga belum tahu karena belum ada informasi lebih lanjut, Pak. Tapi komunikasi dengan pihak Polda Lampung berjalan terus atau seperti apa? Atau dengan kuasa hukum? Sementara pihak Polda Lampung terus berkomunikasi dengan tim kuasa hukum kita, Pak. Nanti tim kuasa hukum akan menyampaikan langsung perkembangannya ke kami, Pak.
Hingga siang hari ini apakah sudah ada perkembangan yang diinformasikan kepada Anda maupun Ibu? Belum Pak, untuk saat ini belum ada perkembangan. Yang juga kami dan juga pemirsa Kompas TV ingin tahu Pak, bagaimana sebenarnya kronologi sejak awal hingga akhirnya pihak keluarga dimintai untuk membayar 8 juta rupiah yang alasannya dikatakan oleh sang dokter untuk membeli alat medis untuk operasi? Kronologi jelasnya sih Pak, pokoknya yang jelas Alesa ini didiagnosa setelah ronsen di rumah sakit Kalianda ini Pak, di ronsen dan dilakukan rujukan ke rumah sakit Abdul Muluk. Nah, setelah di rumah sakit Abdul Muluk dan dilakukan ronsen juga, dan memang si Alesa ini anak saya menderita namanya penyakit disprum Pak, sehingga diperlukanlah tindakan operasi ini Pak. Dan dokter itu menyarankan karena operasi ini ada dua opsi. Yang opsi pertama itu 2 kali operasi. Setelah operasi itu berjalan selama 6 bulan, dilakukan operasi kembali Pak untuk yang kedua. Dikembalikan lagi ke awal. Nah, untuk opsi yang kedua ini Pak, dia menggunakan alat. Tadi bilang. Untuk terkait alatnya biar kami yang mencari, kata si dokter. Untuk kalau Bapak berminat, ntar Bapak catat nomor WA saya, dia bilang begitu. Pak Sandi atau Ibu sebenarnya sebelumnya setelah diberikan informasi, ada opsi kedua itu untuk membayar 8 juta untuk mentransfer langsung untuk digunakan untuk membeli alat medis. Apakah sempat konfirmasi ke pihak rumah sakit atas permintaan dokter tersebut? Saya tidak tahu Pak, karena saya juga emang tidak mengkonfirmasi dan saya juga tidak tahu prosedur lebihnya gimana di rumah sakit itu Pak. Pokoknya semua itu saya serahkan kepada dokter aja Pak. Tapi baru pertama kali ya Pak bertemu dengan dokter tersebut atau sebelumnya sudah pernah periksa kemudian ditangani dengan dokter yang bersangkutan? Sebelumnya sih hanya kontrol Pak, kontrol. Tapi dengan dokter yang bersangkutan yang meminta dana 8 juta rupiah tersebut atau bagaimana? Iya, karena kontrol ini kan pakai surat rujukan Pak dari rumah sakit sini, Kalianda. Dilakukan kontrol, diperiksa, dan itu ada beberapa rangkaian Pak kontrol itu, sehingga dia setelah ronsen itu memutuskan untuk dioperasi anak saya ini Pak. Oke, misalnya saat dikomunikasikan atau via pesan begitu ya, diminta untuk transfer untuk membeli alat medis, Anda langsung mentransfer, kemudian tindak lanjut dari dokter itu seperti apa? Apakah ada informasi yang disampaikan bahwa alat medis sudah kami beli dan operasi siap untuk dilakukan atau seperti apa? Sebelum transaksi ini Pak, dia intens WA saya Pak, dari tanggal hari Jumat itu Pak. Baik. Tanggal 8 Agustus. Dia intens WA sampai saya transfer di hari Senin. Itu dia intens WA saya, menanyakan terkait alatnya ini, apakah jadi dibeli atau tidak. Kalau tidak harus siapkan dana segini untuk membeli alatnya. Dana alatnya paling cepat 10 hari untuk dipesan itu. Dan yang saya sayangkan, yang saya sedihkan ini Pak, pasca operasi anak saya ini, saya sempat menanyakan Pak, karena kan sebelumnya Pak, pas operasi ini anak saya suruh puasa Pak, jam 4 subuh. Di jam 5 sorenya, saya mau WA dia, mau sampai kapan anak saya ini puasa, dan itu tidak direspon Pak oleh beliau Pak. Baik. Kondisi Di jam 7 malamnya lagi Pak, saya WA untuk terkait selang, dia juga tidak merespon. Kondisi sebelumnya pas operasi di jam 2 sampai jam 6 itu Pak masih nangis Pak. Anak saya ini nangis, masih aktif lah merespon baik Pak. Tapi di setelah jam 6 itu, ke depannya dia pikir saya dia tidur Pak. Mungkin kecapean karena nangis, pikir orang tua. Tapi saya tungguin sampai jam 8 malam itu kok anak ini boro-boro nangis, ngulet layaknya bayi aja enggak dia. Sehingga saya ke perawat menanyakan hal tersebut. Perawat bilang saya lagi sedang menangani pasien lain, saya lagi meresepkan obat, tunggu sebentar ya. Di sini juga saya merasa kecewa Pak atas pelayanan rumah sakit itu Pak. Baik Pak Sandi. Pak Sandi, setelah menjalani operasi begitu terus kemudian keluarga merasa ada yang tidak atau kondisinya semakin memburuk begitu ya. Apakah ada pemeriksaan berkala yang dilakukan? Mungkin dokternya tidak ada, tapi mungkin ada tenaga kesehatan lain yang secara berkala memeriksa kondisi sang buah hati Pak? Itu saya terus Pak yang komunikasi Pak ke perawatnya untuk pemeriksaan sesuai prosedur. Tidak ada Pak. Kami sebagai keluarga yang meminta untuk suster itu dilihat Pak anak. Pak Sandi? Iya Pak.
Baik, Pak Sandi, ini kan sudah dilaporkan kasus ini, dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh salah satu dokter di RSUD Abdul Muluk Lampung. Lalu bagaimana atau apa harapan keluarga setelah laporan dilayangkan ke Polda Lampung? Harapan saya sih Pak ya, sebagai keluarga, kedepannya sih kalau bisa jangan sampai hal-hal yang kayak begini terjadi lagi Pak. Kalaupun emang perlu ditindak sesuai hukum yang berlaku, Baik. saya sepenuhnya menyerahkan kepada pihak kuasa hukum. Dan juga saya memohon dan meminta agar supaya ini menjadi perhatian khusus buat pimpinan rumah sakit untuk memberikan pelayanan yang terbaik khususnya kepada masyarakat Lampung ini Pak. Karena yang saya tahu rumah sakit Abdul Muluk ini kan rumah sakit nomor 1 rujukan di Lampung Pak. Baik. Harapannya sih ya itu Pak. Baik, tentu saja kami juga berharap kasus ini dapat terungkap secara transparan, terang benderang dan juga seadil-adilnya, dan sekali lagi kami mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Adinda alias Syairina. Terima kasih Bapak dan Ibu, Pak Sandi dan juga Ibu atas informasi yang Anda bagikan di program Kompas Siang hari ini. Selamat siang.